Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru kelas, guru mapel dan GPK itu tiap tahun membuat apa yang namanya program-program, dan salah satu yang Bapak Ibu buat adalah buku pedoman guru. Nah, buku pedoman guru ini mengacu kepada tahun pelajaran. Nah, berarti Bapak Ibu nanti membuatnya tahun pelajaran 2021-2022 yang dibuat bulan Juli. Nah, ini nanti di dalam setahun itu Bapak Ibu dapat nilai, kalau itu dinilaikan itu 1,5. Nilainya ada 1,5. Nah, sekarang mari kita lihat lanjutannya. Nah, buku pedoman guru nanti Bapak Ibu membuatnya ada cover, ada identitas guru, ada lembar pengesahan, ada kata pengantar dan daftar isi. Silakan buatnya Pak Andika. Dari atas. Nah, begini. Jadi buku pedoman guru tahun pelajaran sekian. Siapa yang membuat? Nah, disusun oleh. Nah, tuh. Terus kemudian identitas gurunya di sini. Yang punya NIM masukkan NIM, yang punya tidak punya NIM masukkan NIM, yang ada SK masukkan SK, yang tidak ada strip. Terus kemudian lembar pengesahan di sini. Buku pedoman guru ini disusun oleh bla selaku guru kelas. Kalau Pak Kowi berarti guru mapel di SDN Wonokusumo 4. Nah, kemudian Surabaya sekian menyetujui saya. Selesai. Nggak repot. Ya. Dengan membuat ini saja Bapak Ibu mempunyai nilai berapa? 1,5. Itu mengalahkan diklat yang nilainya hanya 1,32 jam. Dibuat sekali untuk 1 tahun pelajaran. Ada kata pengantar, monggo nanti kata pengantarnya disusun dengan bahasanya sendiri. Nah, sebentar. Ucapan-ucapan ini. Nah, Bapak Ibu mengucapkan terima kasih ini terserah Bapak Ibu kepada siapa, terserah. Ya. Apa mulai dari atas sampai ini, nah monggo. Atau cukup mulai dari sini, dari pengawas ini sampai sini. Silakan. Ya, silakan. Itu terserah Bapak Ibu. Nah, selesai sudah, terus daftar isi seperti ini. Lanjut ke PPT-nya, Andika. Nah, kemudian isi pedoman guru itu sendiri cukup sederhana, hanya 3: pendahuluan, rincian kerja, penutup, dan lampiran. Pendahuluannya bagaimana? Silakan Andika di PPD ya. Nah, tujuan. Dulu kalau nggak salah kan ada latar belakang dan sebagainya. Di sini cukup tujuan. Lanjut. Nah, target-target capaian. Nah, ini mengacu pada buku kerja ini. Lanjut. Terus rincian kerja. Rincian kerja ada 4 kompetensi. Nah, ini kaitannya dengan BPA, koordinator kurikulum. Karena anggotanya ini ada. Ya. Nah, di sini ada ini. Ungkapan kompetensi pedagogi apa? Nah, karena di sini belum ada pandemi, Bapak Ibu tambahkan. Nanti mintanya kepada BPA memasukkan yang pandemi yang mana. Nah, ini misalnya di sini ada istilah rencana pekan efektif. Mungkin bahasanya nggak pas, mau diganti, monggo. Ya, terus ada kompetensi kepribadian, lanjut. Terus kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kan guru punya 4 kompetensi. Diulang, yang pertama kompetensi apa tadi? Pedagogik. Yang kedua? Kepribadian. Yang ketiga? Profesional. Yang keempat? Sosial. Apakah ada yang kelima? Tidak ada. Nah, terus Bapak Ibu membuat rincian. Ini pedagogik apa? Melaksanakan ini, melaksanakan
memasukkan di sini. Hati-hati. Misalnya kita cari yang PTS. Coba cari tadi yang PTS. PTS. Nah, PTS nanti dilaksanakan September. Kan begitu, Bu. Pak A ya. Yang untuk semester 1. Nah, nanti yang semester 2-nya Maret. Nah, ini sudah mulai dirancang di sini. Ini ada PTS, ada PAS-nya. Jadi ini ngemet dengan kurikulumnya Bu Pak A. Jadi ini enggak anu. Terus ini pembagian rapat tulisannya salah Andika, kalau dibetulkan nanti akhirnya menjadi rapor kata ini R. Jadi Bapak Ibu ketika nulis rapor tidak pakai T. Tidak pakai T. Nah, nanti kalau ada yang kurang-kurang dibetulkan. Pribadi yang bagaimana ini. Itu sudah ada buku kerjanya. Setting SKP. Nah, Bapak Ibu biasanya setting SKP-nya Januari kan? Nah, ini kan tahun pelajarannya 2021. Ya, kita boleh ngomong di sini Januari 2021. Nah, nanti penilaiannya beda. Nah, membuat buku pedoman gurunya sekarang Juli. Sudah, lanjut. PKD-nya, Bapak Ibu PKD-nya kan nanti ditutup 30 November. Jangan lupa Bapak Ibu, 30 November sudah menutup PKB, 30 November sudah penilaian SKP, 30 November juga penilaian PKKS. Lihat itu di siapus. Artinya apa? Bu Inti masih tetap ada proses ini, tetapi mungkin hasilnya tidak digunakan. Pak Rudi tetap ini nanti mengikuti proses ini, tetapi hasilnya tidak digunakan. Nah, ini yang bagian ini. Sekarang yang sosial, ikut serta dalam kegiatan yang diadakan di sekolah, melakukan visit, ikut serta dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu seperti misalnya Idul Adha itu dulu ya, sekarang Idul Adhanya nggak ada. Kemudian membantu siswa yatim piatu, nah ini yang sering dilakukan Pak Maui, nah seperti itu. Kemudian penutup, nah ini nanti minta bantuan Bapak juga. Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen tentang pandemi dimasukkan ke arah situ. Kembali ke PPT. Nah, baik. Nah, buku kerja 1 isinya SKL, KI, dan KD. Monggo Bapak Ibu sudah punya ini, silabus sudah, RDP sudah, KKM sudah, karena belum ganti. Nah, Pak, saya kelasnya ganti, ya tinggal cari kelas yang digantikan. Justru malah Pak Kowi tidak pernah ganti, karena tetap kelas 1, 2, 3. Nah, itu. Terus buku kerja guru yang kedua itu isinya. Nah, yang ketiga ini isinya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sedang masuk ke ini. 1, 2, 3, ini soal. Senin besok Bapak Ibu sudah harus melaksanakan ulangan harian. Harus, tidak boleh ditunda. Mestinya namanya ulangan harian itu ya tiap hari. Dalam kondisi yang semacam ini tidak mungkin Bapak Ibu memprogramkan ulangan harian secara terprogram itu setelah selesainya sebuah KD, ya kan? Setelah selesainya KD dulu diselesaikan, Bapak Ibu mengadakan ulangan harian. Nah, bisa dilaksanakan besok Senin. Sudah diberi ulangan. Loh Pak, kemarin masih itu. Nah, ulangan ini ingin menunjukkan kepada wali murid, Bapak Ibu daya serapnya muridnya itu bagaimana. Kalau tidak ada ulangan, tidak akan tahu. Setelah ada ulangan, maka Bapak Ibu akan muncul ini perbaikan dan pengayaan. Ulangan hari Senin, misalnya kelas 1, 2, 3 dirancang PPKN. Agama kan ada sendiri, dirancang PPKN. Nah, selesai itu nilainya kan langsung muncul, karena bentuknya kuis. Nilai langsung muncul. Nah, langsung muncul tadi, muncullah ini nanti perbaikan dan pengayaan. Nah, kalau sudah muncul itu, maka
Bapak Ibu akan mengadakan soal ini kok akeh sing gak iso dijawab ya. Nah, itu nanti akan muncul analisis butir soal dengan sendirinya. Nah, suatu hari soalnya diperbaiki. Nah, terkait dengan belum sudah punya. Terkait dengan kegiatan tadi, di dalam ulangan tadi pasti muncul anak yang tidak respon. Masukkan BK. Bahkan mungkin hari ini ada anak yang tidak respon. Masukkan BK. Dia perlu bimbingan. Tetapi kalau terlalu lama, masukkan disiplin. Jadi disiplin itu hari ini kok seminggu kalau masukkan disiplin. Nah, visit home, bagaimana visit home yang sekarang? Video call. Nah, Bapak Ibu mau diadakan visit home video call, ternyata muridnya nggak punya HP, masuk kategori 3. Kan kategori 1 memiliki HP sendiri. Kategori 2 memiliki HP bersama keluarganya. Kategori 3 tidak memiliki HP. Bapak Ibu sudah mengadakan pemetaan ini. Begitu Bapak Ibu mengadakan pemetaan, masuk kompetensi sosial tadi. Kompetensi sosial tadi loh. Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan ini. Inilah gunanya pedoman guru dibuat supaya ada arah. Pak, ini sudah 1 minggu anak saya tidak aktif. Nah, itulah yang Bapak Ibu. Loh, ini Bapak Ibu muridnya aktif, malah keaktifan. Nah, masukkan BK. Keaktifan itu ya masuk BK, Bu Inti. Arek itu kok koncone durung mari dia selesai lebih dahulu, masuk ke dalam bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan karir. Oh, ternyata saya punya murid yang pintar gambar. Nah, ini nanti kalau ada kegiatan lomba gambar tak ikutkanlah. Gitu. Oh, murid saya ternyata dia pintar nyanyi. Nah, itu Bapak Ibu masuk ke dalam kompetensi sosial tadi, menemukan siswa. Kemudian Bapak Ibu membimbingnya, mengarahkan, mengikutkan lomba. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu mengembangkan karir siswa. Jadi BK itu tidak hanya untuk anak bermasalah, tetapi juga untuk anak-anak yang mempunyai kelebihan dalam dirinya. Terus kemudian lanjut, Andika. Nah, evaluasi diri kerja guru. Nah, Bapak Ibu mulai mengevaluasi, aku gak iso opo yo. Nah, intinya evaluasi diri. Aku iso opo, aku gak iso opo. Nah, itu Bapak Ibu bisa mencatatnya itu sendiri. Nah, oh ternyata saya kurang IT. Saya harus bagaimana? Tindak lanjut. Oh, saya kurang di bidang manajemen proses pembelajaran. Nah, tindak lanjutnya apa? Jadi sebenarnya yang nomor ini bisa langsung ditulis, Bapak Ibu. Bisa langsung ditulis untuk dirinya. Nulisnya apa? Kelebihan saya, kekurangan saya. Nah, kekurangan saya itu tadi masuk ke tindak lanjut. Kelebihannya juga begitu. Kelebihan saya ternyata saya sudah mampu membimbing anak hingga berhasil. Tindak lanjut saya ingin mengembangkan kepada teman-teman saya supaya juga ikut berhasil. Begitu caranya. Nah, selama ini yang sudah mempunyai kelebihan itu contohnya Bu Nanda. Apa kelebihannya? Tampil di stasiun televisi SBU. Nah, di situ Bu Nanda punya rekod, punya catatan dalam penampilan tadi bagaimana, terus prosesnya harus bagaimana. Nah, Bu Nanda pengen aku tak menularkan pada temanku bagaimana cara tampil di SBU yang baik dalam tindak lanjut. Nah, di dalam forum KKD, Bu Nanda sebagai narasumber sudah semuanya mendengarkan. Teman-teman, ketika tampil di SBU itu jangan dikira loh teman-teman, saya ini juga ndredeg. Tapi kan tidak kelihatan.
Karena semuanya saya tutupi. Ditutupi apa dengan Bunanda? Ya sudah, saya dengan ceria. Jangan dikira yang tampil di SBO dan semua itu. Untuk pertama kali berikutnya, enggak. Terakhir, malah pingin lagi. Jadi orang kalau sudah ketagihan, enak disorot TV ini tuh waktu nyorot kameranya itu waktu nyorot gak usah diurus. Wadik lampunya padam, buatnya itu 1000, studionya kecil. Jangan dikira studio kecil, orangnya lebih kayak gitu. Malam 3, 2, 1, bahkan 10, 9, itu mengatur dirinya sendiri. Nah, kalau nanti Bunanda pengen menyampaikan itu, masuklah ke dalam kelompok KKG sebagai narasumber. Berarti tindak lanjut Bunanda itu tadi. Kelebihannya di EDS tadi apa? Pernah tampil di SBU. Nah, kemudian Pak Gale, Pak Andika, Bunanda lagi membina anak pangkut. Nah, sudah bagaimana membina anak pangkut? Hasilnya sampai di mana? Apakah anaknya duduk manis diam? Nah, produknya apa? Nah, karena anak-anak yang lain itu sudah menghasilkan banyak produk, sekian ratus, sekian ribu, bahkan ada anak-anak yang seperti ini. Nah, mereka bisa. Saya harus bisa. Anak saya harus mampu. Nah, pengalaman Pak Gale, EDS Pak Gale di nomor ini, EDS gurunya, EDE evaluasi diri sendiri untuk Pak Gale. Saya pernah menjadi pendamping pangkut ini, terus kemudian ditulis tulisan Pak Gale nanti kalau baik jadilah buku, kalau biasa saja jadilah diktat. Kemudian ketika membimbing siswa, jadilah mereka membimbing kondisi siswa sehingga dia berhasil. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang lampiran dari pedoman guru, ada prota, ada promes, ada RPP, ada skenario pembelajaran. Coba Pak Andika dibuka yang webnya. Nah, lampiran. Yang pertama, prota. Prota itu cukup begini Bapak Ibu. Nanti tidak pakai istilahnya itu bulan-bulan. Yang pakai bulan-bulan itu adalah yang promes. Nah, ini promes. Nah, di promes itu harus mencantumkan ini ulangan PTS dan ini PTS 1. Nah, betul kan Pak Dika? Nah, terus ditambah PAS. Ya, mana nambah? Lep, enak pinter. Sing lihat-lihat mikir, gak ada mikir. Nek pas hanya 1 ya Bapak Ibu. PTS 1 berarti semester 1. Kelasnya berapa? Sudah masukkan sini. 1,5 nilainya. Lanjut. Nah, kemudian silabus. Ini contoh silabus matematika. Nah, wis lanjutkan. Nanti ada yang silabus panjang. Ini silabus bentuk metrik atas bawah. Ada yang bentuk metrik kiri kanan. Terus RPP. Ini kebetulan RPP-nya kelas 4. Nah, nanti yang kelas kita ganti. Nah, RPP ini kan belum 1 lembar. Nah, buatlah yang 1 lembar. Lanjut terakhir. Terakhir skenario pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang beda dengan yang lainnya. Satuan pendidikan ini Bapak Ibu bisa diganti dengan istilah apa kalau satuan pendidikan itu? Nama sekolah. Nah, gak apa-apa. Wes, itu aja ya, gak apa-apa. Kelas berapa, skenarionya apa? Pembukaan, identifikasi, pengembangan kisi-kisi, pengembangan ini dan seterusnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu contoh untuk membuat pedoman guru. Sampai di sini ada yang mungkin ditanyakan, Pak, terlalu cepat Pak. Nah, karena ini KKB Bapak Ibu menyelesaikan KKB itu tidak bisa sekali. Bapak Ibu
bertahap. Nanti pertemuan berikutnya menyelesaikan apa, begitu. Itulah kelompok kerja guru. Ya. Ada lagi Bu Rica mau tanya? Minta filenya apa teman guru? Oh itu jangan dikatakan. Jangan ibu sejak dulu kepala sekolahnya itu tidak jahat kalau urusan file. Iya Pak, minta Pak. Ya jelas nanti diberikan. Sebenarnya ini sudah pernah saya berikan pada bulan Februari 2019, tapi waktu itu tidak direspon. Kenapa? Saya riwali Rono. 2020 sudah ada yang membuat, terutama Bu Sinta dan yang mau naik pangkat yang membuat ini. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat membuat pedoman guru dan terutama urusannya dengan BUPA. Sumber-sumber hukumnya BUPA. Karena ini pandemi, proses penyusunannya nanti melalui BUPA. Secepat itu, nah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan ini sampai Agustus. Ya, sampai Agustus karena kan ada proses ada dan sebagainya. Yang penting Bapak Ibu tetap mengajar. Terima kasih. Semoga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.